Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haritsa Putri dengan NIM 1930505449 dari kelas PMI 1957B Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun pada video kali ini saya akan membahas teori psikologi tentang pengendalian emosi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah psikologi terapan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Teori psikologi tentang pengendalian emosi. Menurut Daniel Goleman, merujuk kepada Oxford English Dictionary, emosi ialah sebagai kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Rasa marah, kesal, sebal, sedih, atau gembira adalah hal yang wajar, tentunya sering dialami meskipun tidak setiap saat. Pengungkapan emosi itu juga ada aturannya, supaya bisa mengekspresikan emosi secara tepat. Kita perlu pengendalian emosi. Harlock 1980 mengatakan, pengendalian bukan berarti menekan atau menghilangkan, melainkan belajar untuk mengatasi situasi dengan sikap rasional, untuk merespon secara realistik, tidak secara emosional. Harlock 1980 menambahkan, pengendalian emosi sendiri berarti mengendalikan over expression atau perilaku yang tampak dalam bentuk motor ataupun verbal terhadap emosi yang tidak dapat diterima secara sosial. Mangun Prasojo 2005 juga berpendapat pengendalian emosi ini bukan merupakan upaya untuk menekan atau menghilangkan emosi, melainkan 1. Belajar menghadapi situasi dengan sikap rasional. 2. Belajar mengenali emosi dan menghindar dari penafsiran yang berlebihan terhadap situasi yang dapat menimbulkan respon emosional. 3. Bagaimana memberikan respon terhadap situasi tersebut dengan pikiran maupun emosi yang tidak berlebihan atau proporsional sesuai dengan situasinya serta dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungan sosial. 4. Belajar mengenal, menerima, dan mengekspresikan emosi positif seperti senang, sayang, atau bahagia, dan emosi negatif seperti khawatir, sebal, sedih, ataupun marah. 5. Belajar menunda pemuas kebutuhan. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian emosi bukan berarti kita melawan atau berusaha menghilangkan dan menekan emosi, melainkan kita belajar untuk memahami dan mengenal emosi baik dari perasaan maupun pikiran, mengontrol ekspresi yang muncul sehingga dapat bertindak sesuai dengan diri dan lingkungannya. Selanjutnya, menurut Hood 2006, emosi yang muncul, terutama emosi negatif, dipicu oleh konflik dan stres. Oleh karena itu, pengendalian emosi sangat penting untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Ada beberapa model bentuk pengendalian emosi, antara lain 1. Modest displacement, yaitu dengan cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi kepada objek lain. Model ini meliputi katarsis, manajemen, rasionalisasi. 2. Model kognitif adjustment, yaitu menyesuaikan antara pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan, kognisi, dengan upaya memahami masalah yang muncul. Model ini meliputi atribusi positif, empati, dan altruisme. Kemudian yang ketiga, model coping, yaitu dengan menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan, meliputi syukur, sabar, pemberian maaf, dan adaptasi. Serta keempat, model-model lain seperti regresi, represi, dan relaksasi. Cukup sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.